Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus, gitu. Kayak gitulah, gitu. Oh, oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan ya. betul. Kayak buku tadi, ya. Dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Tapi Bapak bilang pada saat itu saya tahu itu yang jadi masalah. Lebih baik bilang nggak tahu, Pak. Bukan. Kalau kita jawab kita nggak tahu, kita salah loh sebagai Menkominfo. Lah, memang belum tahu. Enggak, kita udah tahu. Cuman saya belum berani belum mau ngomong ke publik. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita sudah lama ya beberapa hari ini nggak pernah membahas lagi soal kasus Fufu Fafa. Dan hari ini rame lagi guys, karena Habib Rizik ya di reuni 212 beliau sempat menyinggung soal Jokowi dan Fufu Fafa. Yang dimana Fufu Fafa ini tetap akan terus memberatkan pemerintahan dari Pak Prabowo ya, kalau tidak segera ditanggapi ataupun dipegang nih siapa di balik akun Fufu Fafa. Ya selama ini kita tahu lah ya atas pencerahan dari Bung Roy Suryo yang membuka dan menetapkan siapa pemilik akun Fufu Fafa. Nah itu harusnya bisa digali lagi nih oleh kepolisian penegak hukum ya untuk meneliti siapa pelaku pemilik Fufu Fafa. Itu kalau mau guys. Karena kalau akun ini dibiarkan terus menerus, maka akan terus menerus juga rakyat menyuarakan. Dan tentu ini memberatkan juga kan untuk pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Ya teman-teman semua, hari ini kan reuni 212 ya. Habib Rizik keras sekali ya mengatakan bahwasanya beliau akan tetap mensupport gitu ya pemerintahan dari Pak Prabowo. Tapi beliau juga meminta kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk menghukum orang-orang yang selama ini membuat rusak Indonesia. Siapapun itu orangnya, walaupun Pak Jokowi dan juga Fufu Fafa, pokoknya siapapun gitu ya. Kalau kita melihat ya dari rombongannya Bung Refli Harun dan kawan-kawan, ini juga sering menyuarakan soal Pak Jokowi dan akun Fufu Fafa ini ya. Begitupun Habib Rizik ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk pemerintah menahan ataupun tidak segera menanggapi gitu loh. Karena kalau pemerintah cepat untuk menanggapi, rakyat pun akan puas gitu loh atas pemerintahan dan ketegasan dari Pak Prabowo sendiri. Oke teman-teman semua, kita dengarkan dulu ya cuplikan pidato dari Habib Rizik. Ini dia videonya. Terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia saudara. Enggak peduli saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir. Takbir.
Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu teman semua, cuplikan dari pidato Habib Rizik ya, tegas sekali beliau menghimbau kepada rakyat untuk mensupport, mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk segera menindak tegas dari orang-orang ataupun pejabat-pejabat yang sudah merusak negeri ini. Jangan pandang bulu walaupun itu Pak Jokowi dan juga Fufafa. Beliau sendiri mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Presiden ya. Dan tentunya kita sebagai rakyat terus mensupport pemerintahan Pak Prabowo untuk menjadi pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang bisa mensejahterakan rakyatnya, membuat rakyatnya aman. Nah teman-teman semua, mengenai akun Fufafa ini ya, tapi Bung Kodari belum percaya kalau itu punya Gibran. Coba kita dengarkan dulu videonya. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fufafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya? Pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya. Akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu. Sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Zaman-zaman trio macan lagi top nih ya. Iya, kan memang begini. Anonimitas membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu. Termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga. Dan setahu saya akun itu tetap aktif kok. Tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoax, nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini. Justru itu makanya kita menjelaskan ini karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu. Supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran gitulah. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Nah, tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis gitu kan. Yang mana kalau Pak Jokowi habis dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo supaya lebih dekat, lebih sebaiknya yang Gibran minggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja.
Ya, itulah tadi ya penjelasan dari Bung Kodari. Ini video sudah lama ya, sebelum penetapan Pak Prabowo menjadi presiden. Ya, mungkin update-nya kurang gitu ya. Makanya nanti kita akan lihat juga penjelasan dari Bung Roy Suryo. Ini penjelasan terbaru dari Bung Roy Suryo yang selama ini sudah menetapkan bahwasanya 99,9% itu adalah wakil presiden terpilih. Dan juga kalau kita merujuk kepada mantan Menteri Kominfo Pak Budi Ari, kan Pak Budi Ari juga sudah mengatakan bahwasanya itu bukan Gibran, tapi beliau sendiri tidak tahu nih siapa pemilik akun Fufafa. Kan ini sangat lucu sekali gitu ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita lihat ya videonya dan mudah-mudahan Bung Kodari nanti lihat juga nih video dari Bung Roy Suryo. Ini dia. Apa tuh Mas Nariknya Suryo? gini, Ini enak nih. tidak mungkin kalau itu adalah orang lain selain orang yang sudah saya sebut 99,9%. Oke. Nah, kenapa? Karena hari-hari ini pun sebenarnya tindakan jahatnya itu masih tetap jalan. Oke. Jadi dia sekarang itu menghapus kata-kata penting yang bisa mengkaitkan Fufafa itu dengan dia atau dengan keluarganya. Dengan Gibran ya? Iya, dengan Gibran atau dengan ayahnya. Pak Jokowi. Iya, betul. Jadi kata-kata yang memuat nama Pak Jokowi itu mulai dihapus. Dan dia sekarang menghapusnya mungkin dia pakai konsultan juga gitu ya. Menghapusnya mulai agak bukan pintar ya, menurut saya licik. Jadi kalau dulu dari 5.000 sekitar 5.000 postingan, dia kan hapus 2.100 postingan. Sehingga yang tersisa itu sekitar 2.900 postingan. Dan itu pernah kita speak up, pernah kita teriakkan. Dan dia sekarang memaintain itu. Jadi kalau dilihat seolah-olah nggak ada yang dihapus. Jumlah yang postingannya itu tetap 2.900, tetapi saya kan punya metode lain. Nah ini bukan hanya kita lihat jumlah postingannya saja, tapi ukuran keseluruhan bytes-nya. Jadi ibaratnya kalau buku, saya nggak lihat hanya tebelnya halamannya buku. Karena kalau buku itu dicabut satu lembar kan kelihatan. Nah saya lihat ternyata buku itu lembarannya masih sama, tapi ada beberapa hal di dalam lembar-lembaran itu yang dihapus. Jadi kayak di tip X kalau zaman dulu tuh, kalau zaman kita di tip X dihapus-hapus. Nah itulah yang dia lakukan sekarang di akun Fufafa di Kaskus. Untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak ada nama-nama tertentu. Misalnya adalah kata-kata Pak Jokowi tadi. Contoh, ini ada satu contoh. Ada suatu saat ketika ada tanggalnya, ada bulannya, tapi besok suatu saat saya presentasikan. Itu nanti buat acara kita akhir tanggal bulan. 26. Tanggal 26. Bang Abraham udah nyebut lah. Tanggal 26 nanti akan ada ilmiah. Ini ilmiah. Karena disebut kita ini omon-omon. Enggak lah. Akan buka kita ilmiah. Secara ilmiah. Nanti ada itu. Contohnya. Jadi misalnya ada ketika Gubernur DKI waktu itu Pak Jokowi itu sempat marah-marah ketika sidak kok anak buahnya tidak ada di tempat. Waktu masih gubernur ya? Waktu masih gubernur. Ya jelas sidaknya jam setelah Jumatan gitu loh. Pasti orang nggak ada ya? Pasti orang nggak ada kan gitu. Abis Jumat orang makan. Makanya, jadi di situ tadinya kalimat itu dia jawab detail itu si Fufafa itu. Ya jelas Pak Jokowi gini. Terus dia ada jam-jamnya. 12.30 berapa sidak gini. Nah, sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama ya dengan yang baru. Masih ada ya? Iya, kita perbandingkan jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1.000 kata. Sorry nggak sampai 1.000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya dia hapus itu. Itu licik itu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya Mas Roy? Ada kata-kata Bapak pada saat itu, ingat gak Bapak pada saat yang masalah Fufafa? Bapak kan juga mengatakan, saya tahu siapa Fufafa ini. Nah, itu juga ditagih oleh masyarakat. Ya nanti satu-satu kan pasti terjawab, ini juga dijawab. Nah kita tahu semua udah, cuma kan ada yang waktunya belum declare, ada yang sudah waktunya. Jadi sudah tahu sebenarnya? Indikasinya ada. Indikasinya ada? Kan ini kan nggak boleh fitnah, makanya saya bilang tunggu waktunya. Ini kita ngomong judi online apa ngomong Fufafa, satu dong. Gini loh. Yang ngomong Bapak dua-duanya loh Pak. Saya nggak ngomong Fufafa, yang ngomong Fufafa kan Mas Deddy. Bukan, kan Bapak ditanyain wartawan pada saat itu. Iya. Saya juga tahu ini framing politik, mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, tapi Bapak bilang pada saat itu saya tahu, itu yang jadi masalah. Lebih baik bilang nggak tahu Pak.
Bukan. Kalau kita jawab kita nggak tahu, kita salah loh sebagai Menkominfo. Lah memang belum tahu. Enggak, kita udah tahu. Cuman saya belum berani belum mau ngomong ke publik. Oke. Yang pasti bukan Mas Gibran. Lagi-lagi ya, yang pasti bukan Mas Gibran. Tapi kalau kalian belum nonton podcast Deddy Corbuzier dengan Pak Budi Ari, coba kalian tonton di menit yang tadi terlihat ya. Nah, terlihat sekali Pak Budi Ari ini kayak agak kaget gitu ketika Deddy bertanya gitu soal kasus Fufu Fafa ini. Karena ya gimana ya, membingungkan. Gue yakin beliau juga tahu gitu, tapi mau ngomongnya jelas berat lah ya teman-teman semua. Nah oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke video. Sepertinya Pak Anies mencoba untuk menyentil ya, mengkritiki soal kabinet gemoy Pak Prabowo. Kita lihat videonya.